Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyabir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Ibu manajemen, pengurus dan fungsionaris Rumah Cahayaku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Ta'ala. Sampai hari ini Allah masih memberikan keberkahan yang tiada henti kepada kita, hingga kita masih diberikan keistiqomahan di jalan dakwah ini. Terlebih sungguh ya, perjalanan hidup manusia itu tidak ada artinya, perjalanan hidup manusia itu tidak ada maknanya di sisi Allah kalau hidupnya tidak berada dalam jalan yang Allah tetapkan, yaitu jalannya Allah, yaitu jalannya kebaikan, jalan bersama dengan Rasulullah, berjalan bersama orang-orang menyeru kepada Allah, baik di pagi hari maupun di sore hari, seraya mengharap keridhaan dan pertolongan Allah. Kita bersyukur hari ini kita masih dalam barisan dakwah ini, dan sungguh hidup kita itu akan terlunta-lunta secara batiniah, ya, terlunta-lunta secara batiniah. Ya, ketika hati kita tidak kita gantungkan, tidak kita sandarkan kepada Allah, yang kita wujudkan dalam bentuk istiqomah di jalan Allah ini. Gitu. Kemudian kita syukuri dengan terus-menerus mengittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan memulai membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga salam dan kesejahteraan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para ibu-ibu, manajemen, pengurus dan fungsionaris yang dimuliakan Allah, kita mulai untuk kajian pengurus pada pagi hari ini, mulai dari surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-28. Ya, tadi mungkin di mukadimah sudah Ustaz bacakan, namun mungkin lebih asalnya lagi kalau silakan salah satu dari kalian membaca surat Al-Kahfi ayat 28, yang lainnya bisa menyimak. A'udzu billahi
Lanjut ya. 8. Jangan baca, Bu. Ben mawon. Hah? Ben mawon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Allahumma arhamna bil Quran. Saudara sekalian, ayat ini sebagai tazkirah, sepingat kepada kita siapa kita sekarang ini. Sekarang kita berada di mana dan apa yang dilakukan. Jadi ada 3 poin di sini dalam ayat ini. Kalau misalnya nanti panjenengan mau buka tafsir wajiz atau tafsir tahlili gitu ya. Bahkan dalam kitab tafsir Maudu'i bahwa ayat ini itu ada 3 tema besar yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah yaitu ya, kalimat wasbir. Kalau wasbir ini atau wisbir gitu ya, ini adalah fi'il amr gitu ya. Ini kata kerja perintah gitu ya. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah dan kepada pengikutnya gitu ya. Kan di sini ada kata nafsaka ma'a gitu ya. Ka nafsaka, ka di sini kepada Rasulullah. Wasbir nafsaka, bersabarlah engkau Muhammad ma'a, nah ini dia, bersama alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru ke Tuhannya ya. Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu gitu ya. Wala ta'du 'ainaka anhum ya. Pada pagi dan petang hari gitu ya. Dengan mengharap keridhaan Allah. Sampai yuriduna wajah gitu ya. Kemudian wala ta'du ainaka anhum, nah gitu ya, ainaka, dan janganlah kedua ini ntar dulu sebelum ke situ. Jadi tema pertama adalah kita suruh bersabar membersamai orang-orang yang terus menyeru kepada Allah baik di pagi hari maupun di petang hari dengan mengharap keridhaan Allah. Yuriduna wajah, mengharapkan keridhaan Allah. Ini perintah pertama. Bersabarlah bersama dengan orang-orang yang menyeru ya, menyeru kepada Allah ya, da'a ilallah, menyeru kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, baik di pagi hari maupun di petang hari. Yuriduna wajah ya, seraya mengharap keridhaan Allah. Itu tema pertama. Dan ini tidak perlu kalau dalam tafsir wajiz ini tidak perlu diperjelas, sudah cukup jelas ya. Kemudian yang kedua adalah ya, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Ini menjadi peringatan yang kedua ya. Apa itu? Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia.
turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan apa tadi, perhiasan dunia. Dunia. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu kau palingkan dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, jadi ini menjadi tema kedua yang, dan ini masih kalau tadi perintah, kalau ini apa? Larangan. Larangan. Jangan sekali-kali gitu ya. Kalau kita sudah bergabung dalam barisan dakwah itu, jangan kau palingkan matamu gitu ya, kepada dunia. Ya. Karena ini adalah talbis iblis. Ini adalah jebakannya iblis. Salah satu jebakan iblis itu berusaha memalingkan hati para juru dakwah kepada perkara dunia. Dan itu sejak zaman Nabi sampai sekarang gitu ya. Menjadi penyakit para aktivis dakwah, penyakit orang-orang yang bersama dengan orang-orang menyeru kepada Allah itu apa? Ketika hatinya sudah mulai berpaling kepada perhiasan kehidupan dunia. Dia nggak sabar ketika berada di jalan dakwah, gitu ya. Karena jalan dakwah itu bukan mengejar dunia, tapi mengejar Akhirat. kampung akhirat, mengejar perhiasan kampung akhirat, bukan perhiasan dunia, gitu. Maka sudah tidak lagi menjadi rahasia umum, gitu. Banyak gitu. Bahkan kalau kita melihat zamannya Nabi Musa alaihissalam. Selain Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel itu mendapatkan apa? Tantangan dan tentangan dan ancaman dari Fir'aun, ternyata juga mendapatkan ujian dari siapa? Dari kaumnya sendiri. Dari kaumnya sendiri, gitu ya. Gitu ya. Ya. Siapa dari kaumnya sendiri? Siapa? Siapa? Dari sepupunya Nabi Musa siapa? Sinten? Yang kaya raya siapa? Siapa? Yang kaya raya siapa? Kurang paham, Ustaz. Tidak tahu. Masa nggak tahu? Yang kaya raya? Korun. Korun lah Iya, ya. korun. Iya, tadi saya bilang korun, Ustaz. Oh, korun. Tidak jelas ya. Iya. Iya. Jadi mohon maaf. Ya, korun. Nah, gitu ya. Ini ya. Jadi ketika korun itu, gitu ya. Ketika korun itu membawa hartanya, gitu ya. Gitu ya. Kan ada awal bahwa korun itu ini apa namanya, min qaumi Musa gitu. Korun itu min qaumi Musa. Apa maksudnya? Panggilnya Musa, Nabi Musa. Iya, bagian dari kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa, gitu kan. Bagian ya kaumnya Nabi Musa. Jadi sekali lagi Bani Israel itu tidak hanya mendapatkan ujian dari siapa? Dari Dari Fir'aun. Fir'aun, dari luar, ya gitu. Maksudnya luar itu gimana? Ya kan, kalau Fir'aun kan bukan kaumnya Bani Israel, Kipti. Fir'aun itu negerinya Kipti ya, Kipti, gitu ya. Gitu ya. Walaupun kemudian diterjemahkan oleh sebagian ulama menjadi Al-Misr atau Mesir, walaupun agak berbeda, gitu ya.
Kan itu. Gitu ya. Maka diceritakan bahwa kalau misalnya dalam surah Al-Qasas 176 itu inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, kan itu. Sungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tapi dia berlaku apa? Fabagha, aniaya terhadap mereka. Kan itu. Ya. Jadi kan tahu mboten kekayaannya Fir'aun itu. Tahu mboten? Sehingga itu dikejar oleh seluruh, kan hartanya menjadi harta karun kan itu kan. Di seluruh Kekayaan dunia Fir'aun, kalau orang itu nemui harta pasti harta karun. iya gitu. Jadi Qarun itu kalau keluar rumah ya selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan. Dikit apa banyak itu? 600 itu. Banyak. Banyak. 600 itu terdiri dari 300 laki-laki dan 300 lagi perempuan. Tidak hanya itu, juga dikawal oleh 4.000 orang, 4.000 pengawal. Kemudian ada 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Nah itu dia. Jadi pun itu. Kaya mboten niku. Sangat kaya. Nggih, terus Kaya. pripun? Terus kira-kira bagaimana ketika kan ada ayat nih ya. Ketika Qarun menunjukkan kekayaannya gitu ya, maka orang-orang Bani Israel ada dua golongan. Nah, ada orang yang mengatakan alangkah enaknya, alangkah indahnya, alangkah bahagianya aku kalau aku seperti Qarun. iya gitu, ada yang gitu. Itu mereka yang lalai, yang kalau bahasa tadi kedua matanya berpaling kepada perhiasan dunia. Gitu ya. Tapi golongan kedua, golongan orang yang beriman. Golongan yang tidak apa? Yang tidak silau, gitu ya. Yang tidak Silau. Tidak silau terhadap apa? Dunia. Iya. Tidak silau kepada kekayaan dunia. Gitu. Jadi itu ada yang tahu mboten surat ayat berapa nih? Yang tadi barusan dibacakan Al-Kahfi. Surat apa itu tadi? Jualan. Iya. Ya. Coba sekarang tadi 78. Nah, habis 78 berapa, Bu? 79. Ya, gitu ya. Nah, perhatikan ini ayatnya 79 ya. Jadi jadi ketika Qarun ayat 79-nya kan ini Al-Qasas ini kan mulai 76 sebenarnya tadi ya. 76, 78. Ya, gitu ya. Kisah tentang Qarun gitu ya. Maka ketika kalau misalnya ayat 70 Al-Qasas 78 gitu ya. Nah, di situ kan sudah jelas ya. Perintahnya apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Nah, kita suruh mencari apa? Apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat kan itu. Itu yang menjadi ini ya.
Wala tangsa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan nasibaka, nasibmu di dunia. Apa nasibmu itu? Kalau jenengan bilang nasib gitu artinya apa? Nasib. Qadarullah, qadar dari Allah. Ibon? Enggak, kalau orang pemahaman secara umum. Kalau orang bilang nasib itu artinya apa? Qadarullah. Makhluk dan keadaan, Ustaz. Nah, maksudnya orang-orang masyarakat secara umum, ya. Masyarakat secara umum kalau bilang gimana nasibmu sekarang gitu. Atau kadang orang mengeluh, nasibku kok kayak gini. Nah, gitu misalnya. Itu mereka memahami nasib itu apa artinya? Keadaan, Ustaz. Keadaan. Oke, baik. Ya udah. Berarti memang apa ya, kata nasib itu bahasa Indonesia, tapi serapan dari bahasa Arab. Nasib itu artinya ya bagian manusia, bagian kita. Jadi kalau kita mendapatkan bagian namanya nasib. Bagian kita. Gitu ya. Maka kita itu kalau dalam surat 77 tadi kita diperintahkan untuk apa? Untuk apa? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Itu. Kita suruh nyari akhirat. Walatang sanasi baga minad dunya, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Maksudnya ya kau tetap mendapatkan bagian di dunia ini, nikmati gitu ya. Itu ya, mendapatkan bagianmu gitu ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika gitu ya. Kemudian berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabaghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sudah sangat jelas di situ gitu ya. Maka sampai tadi setelah itu ketika Qarun dikasih tahu, apa yang dia katakan Qarun itu? Innama utituhu ala ilmin indi gitu ya. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata karena ilmu yang ada padaku. Nah, itu kesombongan apa? Qarun. Nah, Qarun di situ kan itu ya. Kesombongan Qarunnya di situ. Maka ketika Qarun itu keluar ya, fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi gitu ya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya gitu ya. Qala gitu. Maka kelompok pertama yang menginginkan dunia, alladzina yuridunal hayatad dunya, mengatakan apa? Ya laita lana mislama utiya Qarun. Ya, gitu. Jadi bagi mereka ketika melihat Qarun, orang Bani Israel ini, maka bagi mereka yang menginginkan perhiasan dunia, mereka berkata, ya laita lana mislama utiya Qarun. Gitu. Andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, gitu ya. Innahu ladzu haddin azim. Ya. Sungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Gitu. Ini kelompok berapa? Pertama, kalau ngelihat Qarun langsung itu kan itu. Kan itu. Kelompok kedua pripun? Wa qala alladziina utul ilma, adapun orang-orang yang Allah anugerai ilmu berkata, yang Allah anugerai ilmu berkata, wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Celakalah kamu gitu ya. Ngomong kepada siapa? Orang anugerai ilmu ngomong kepada siapa? Qarun. Kelompok pertama mengatakan gimana? Ya laita lana mislama utiya Qarun gitu ya. Aduh, alangkah indahnya kalau aku seperti Qarun gitu ya.
Adapun orang yang diberikan ilmu mengatakan apa? Wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholih. Celakalah kamu wahai Qarun. Ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh. Pahala dari Allah lebih baik. Ya bahasa gitu ya. Bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqqaha illa sabirun. Pahala besar itu hanya diperoleh orang-orang yang Sabar. sabar. Gitu maksudnya. Nah, ini ayat ini namanya kalau dalam kaidah tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran ditafsirkan dengan Quran. Tadi surat apa pertama yang kita baca sebenarnya? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Al-Kahfi 28. Kalimat pertamanya gimana? Wasbir nafsaka. Wasbir. Coba. Kemudian tema yang tadi menjelaskan tentang Qarun, terakhir gimana? Wala yulaqqaha illas sabirun, gitu ya. Gitu ya. Pahala besar itu hanya dibeli orang-orang yang sabar, gitu ya. Gitu. Maka kalau di surat Al-Kahfi ayat 28 itu tadi kita itu suruh bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah baik di pagi maupun petang hari dengan mengharap keridhaan Allah. harapkan keridhaan Allah begitu. Tuh. Terus perintah kedua, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Berarti seperti siapa? Qarun. Qarun dan kelompok pertama. Kelompok pertama. Yang tadi mengatakan apa? Ya laitana gitu ya. Alangkah indahnya kami atau kita gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ya laitana gitu ya. Mana? Ya laitalana mislama itu kalau seperti gitu ya. Seperti apa-apa utiya Qarun, seperti apa-apa yang dimiliki oleh Qarun. Nah, gitu ya. Jangan berpaling. Jadi kan kalau misalnya di cahayaku fokus saja. Kalau jenengan berpaling ya, jenengan loh sudah bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kerja untuk apa itu? Dominannya untuk apa? Untuk mencari dunia. Ahad. Ustaz. Ahad atau nyari dunia mana? Inci Ustaz. Nyari kamu. Nyari akhirat. Padahal kalau di surat Al-Kahfi 28 ini pribon. Cari dunia dulu Pak, akhirat dulu. Akhirat Ustaz. Coba kalimatnya wasbir nafsak mohon maaf. Kalimatnya di situ bukan surat Al-Kahfi ya, tapi surah Al-Qasas. Ayat berapa tadi? 70? 7 sampai 79 nggih. Ya. Bukan yang tadi loh. Yang tadi ayat berapa? Ayat 77 saja ya. Maksudnya yang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan kamu akhirat, jangan lupakan kehidupan duniamu. Kira-kira porsinya banyak mana ini menurut jenengan? Akhirat Ustaz. Iya. Nah, faktanya gimana sekarang? 6 banding 1. Kira-kira pripun itu? Wis sekali sehari toh itu pun ternyata masih gerundel dan untuk dunia. Ya, pripun? Gitu ya. Ini maksudnya Ustadz memberikan ini ya nasihat wabil khusus untuk Ustadz dan juga panjenengan semua. Lek wis bergabung dalam berdakwah kita pegang erat-erat, kita serius nih nyari akhirat gitu. Apalagi kita sudah
Bukan. Bukan uban, berusia. Berusia, berumur. Mbak Erna orang beruban aku, Mbak Erna. Belum Abi, belum. Jadi kalau umur sudah 40 tahun ke atas tuh, ayo kita mulai condong ke kampung akhirat lebih Akhirat. banyak. Insya Allah. Nah, gitu ya. Nah, ini Allah ngasih anugerah kepada kita kok bergabung di barisan dakwah, pegang ya. Makanya tadi gimana perintahnya? Dan janganlah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini diingat-ingat. Dan janganlah kedua matamu berpaling Dari kehidupan dunia. Dari kehidupan. berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia gitu. Jadi misalnya nih gitu ya. Apakah nggak boleh Ustaz ya kalau ini sekedar ini ya nasihat sih memang ada maksudnya begini. Ada orang udah kerja nih 6 hari gitu ya. Nah, hari ke-7 dia kan punya amanah di majelis misalnya. Gitu ya. Dan posisi libur gitu ya. Posisi libur. Nah, kalau posisi nggak libur sih mungkin beda ya urusannya. Posisi libur. Ya, ternyata ada tawaran part time. Nah, di situ ada pilihan mau part time atau menuntaskan amanah hari itu gitu. Jadi itu kan ada dua kan? Nah, monggo gitu ya. Mau yang tentunya bagi kalau kita sudah punya ilmu ngambilnya gimana? Ngambil yang apa? Yang ke rumah cahaya menuntaskan amanah. Iya. Oh, kita cuma gitu ya, gitu ya. Ya. Bersyukurnya lagi kan ada kajian misalnya Kamis pagi, Jumat pagi, atau Sabtu pagi gitu nggak? Nah, kita masih mending-mending ya. Maksudnya itu tidak full 6 hari untuk dunia, tapi kita Dunia. jenengan yang ngaji di komunitas apa alhamdulillah kan itu kan? Iya. Nah, gitu. Gitu. Apalagi nanti ada mulai kapan Mbak Erna atau Mbak Septi kelas fikihnya nih? Senin Ustaz. Insya Allah. Mulai Senin? Iya. Yakin Senin? Tanggal Iya. 3. Ya, nanti Ya. coba dicek lagi listnya di rekap lagi dan diposting di apa grup-grup ya, di room biar ketahuan berapa orang ya. Nah, Tat, kalau nanti cuma 5 orang jalan. Tat, kalau 3 orang privat. Iya, Amin. ya piye lho. Wong arep ibadah tapi ra ngerti fikih ibadah kok piye. Enggak salah kaprah ibadah ya, Ustaz. Nah, itu maksudnya kita belajar. Alhamdulillah ini ada kelas ini, gitu ya. Oke, bon ya. Nah, kemudian di sini ada kalimat berikutnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Allah lalaikan. Ya. Aghfalna itu masdar isimnya akar katanya dengan ghafilin. Ghaflah. Jangan seperti orang-orang yang lalai. Kalau di sini berarti aghfalna qalbahu. Jangan seperti orang-orang yang hatinya telah Allah lalaikan ang zikrina dari zikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, wattaba'a hawahu dan mengikuti dan hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang hatinya telah lalai dan mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuqa. Ya, itu adalah dan kondisi itu adalah amruh itu urusan kondisi situasi itu adalah situasi yang furuqa yang melampaui batas. Maka ayo katakanlah kalau sudah paham ini kan berarti kita tidak ingin seperti orang yang mengatakan gimana? Tidak ingin seperti orang yang mengatakan gimana? Ya laita lana mislama utiya Qarun, gitu nggak? Kita tidak ingin seperti itu. Pengennya gimana? Wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amilas sholihah. Gitu ya. Celakalah kamu Qarun. Ketahuilah bahwa sungguhnya pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau mengharapkan dunia Allah kasih, tapi nggak dapat dari Allah, nggak dapat untuk kampung akhirat kan gitu.
Jadi apa namanya? Allah itu sayang sama kita gitu ya. Jadi kalau misalnya jenengan ngarepin dunia dikasih, tapi jangan sekali-kali minta jatah di kampung akhirat, enggak. Tapi kalau mengharapkan akhirat, bagaimana tadi kalimatnya? Dunia dikasih. Iya, kalau kalimatnya gimana dalam ayatnya tadi? Yang ada nasibaka tadi? Wala tangsa, dan jangan lupa. Nah, gitu. La tangsa itu jangan lupa. Wala tangsa nasibaka minad dunya gitu. Gitu ya. Pun. Jadi AWDKB hidup ini sebenarnya diperintahkan untuk apa? Nyari kampung akhirat gitu loh. Karena gitu. Bersyukurnya lagi kita kok bergabung di barisan ini. Gitu. Maka ya jangan disia-siakan gitu. Betul sekali loh ini. Ini mungkin ada yang orang yang nggak bergaul dalam barisan dakwah atau kebaikan itu ya mungkin apa ya bergelimang harta dunia kemudian sehat kayaknya gitu ya, tetapi hatinya apa? Hatinya bersang. Hatinya resah, gelisah, lalai kan gitu tuh. Jadi kayak gitu. Nah, ya kita kalau barisan dalam barisan dakwah kan nggak apa-apa, rezekinya banyak, tapi kan berasa di jalan Allah kan hati jadi tenang. Kok Ustadz ngomong rezekinya banyak? Ya iya wong itu untuk operasional dakwah. Betul tidak? Contoh misalnya nih di musim ini kalau kita nggak minta rezeki yang berkah halal dan barokah, apa yang terjadi? Kita bisa berkorban. Itu amalan utama dan amalan utama di bulan apa? Di bulan hurum, syahrul hurum. Di bulan haram namanya. Karena Allah itu menetapkan ada 4 bulan haram. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Itu 4 bulan al-arba'atul syahrul hurum. 4 bulan haram kan itu kan. Nah, khusus untuk bulan Dzulhijjah ada amalan yang paling utama apa? Ibadah haji. Ibadah kurban bagi yang tidak berhaji. Berhaji pun juga diperintahkan berkorban. Karena ada rangkaian untuk di Mina ya, menyembelih korban. Gitu. Ya, oke baik. Dari sini maka sekali lagi ini menjadi pengingat kita itu ini ya. Ya. Kalau nggak diingatkan itu seringnya apa? Lupa. Seringnya lupa. Jadi lalai. Maka jenengan kalau Ustaz ingatkan ini yo ojo marah karo Ustaz. Ustaz yo ngingat gitu. Lah Ustaz itu Ustaz kan hanya yang Ustaz ingatkan ya santrinya Ustaz gitu ta. Ustaz kan nggak mengingatkan orang lain. Amanahnya jenengan itu bahasa dalam konteks keilmuan, dalam majelis ilmu itu jenengan itu yang amanah yang Allah berikan kepada Ustaz gitu ta. Terus Ustadz suruh mendel mawon, boten mengingatkan. Tapi pun mungkin Ustadz kirain khianat, boten menjalankan amanah. Maka kalau jenengan diingatkan, yo jangan apa. Kalau orang Solo bilang, ojo nesu yo, wong Solo. Lek nesu piye ora popo. Sangat bersyukur ada yang mengingatkan selalu. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Bilang matur sangat. Nggih, sami-sami. Ustaz matur suwun. Berarti dari sini kesimpulan awalnya gimana? Katakanlah ada sabilik, ini lo jalanku gitu ya. Gitu ya. Katakanlah ini lo jalanku kan gitu kan. Nah gitu. Ya udah ini jalanku gitu ya. Maka setiap orang yang menempuh jalan ini itu jalan apa?
Tadi lah, Jalan menuju akhirat. yang tadi loh. Ya, kalau bahasanya ya sabilillah, jalannya Allah. Kalau dalam surat Qasas 77 apa? Jalan apa? Sabilid darul akhirah namanya. Jalan darul akhirah. Jalan menuju kampung Akhirat. ya, gitu. Akhirat. Ya. Jadi setiap yang menempuh jalan ini harus memahami hakikat penting. Apa itu hakikat pentingnya? Bahwa jalan ini adalah jalan yang ketika kita menyusurinya, ini jalan yang amat panjang. Sering saya sampaikan begitu kan. Bahkan saking panjangnya tanpa tepi. iya, mungkin kita tak menyaksikan bagaimana ujungnya. Kalau kita berangkat ya, mau ngajar misalnya di Diamond Hill gitu ya. Jelas awalnya di depan cahaya gitu kan. Akhirnya di lantai 3 gitu kan. Gitu ya, kan itu. Tapi kalau jalannya Allah ini panjang. Sampai saking panjangnya kita nggak menyaksikan bagaimana ujungnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mendapatkan janji dari Allah bahwa apa? Bahwa risalah yang beliau emban itu akan mencapai semua tempat yang disinari matahari. Tetapi apa yang terjadi? Tapi beliau tidak menyaksikan semua itu hingga wafat beliau. Gitu ya. Maka katakanlah kul hada sabilik, katakanlah inilah jalanku. Gitu ya. Jalan yang panjang tempuhannya. Gitu ya. Dan sekali lagi saking panjangnya apa? Hingga para sahabat harus memahami bahwa kematian Rasulullah SAW itu adalah justru adalah tuntutan yang lebih tinggi atas apa? Atas kerja-kerja dakwah mereka. Gitu ya. Jadi ketika Rasulullah wafat, gitu ya, kan risalah Rasulullah kan masih harus jalan kan gitu ya, masih harus dilanjutkan. Gitu ya. Kan ketika di era Khalifah Rasidah, kemudian di era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah gitu, itu kan Islam hampir mencapai 2/3 dunia. Kalau bahasa Nabi tadi kan apa? Islam itu akan mencapai di seluruh negeri yang mendapatkan sinar matahari atau mentari gini. Walaupun Nabi tidak menyaksikannya. Gitu ya. Gitu ya. Maka sekali lagi katakanlah kul hada sabilik. Ini jalanku. Jalan yang panjang tempuhannya. Saking panjangnya hingga para sahabat harus memahami bahwa sekali lagi ketika Rasulullah wafat berarti ada tuntutan bagi para sahabat untuk apa? Untuk berdakwah lebih besar lagi, berkarya dalam dakwah lebih besar lagi gitu ya. Bahkan sekali lagi saking panjangnya hingga kita yang hidup ya, yang sekarang kita ini yang hidup jauh dari para sahabat harus mengerti bahwa tugas ini masih terwariskan. Ya. Bahwa tugas ini masih terwaris dengan apa? Tugas-tugas dakwah yang semakin berat. Kenapa? Kenapa kok tugas dakwah ini semakin berat? Bersebab jauh lebih kerdilnya iman kita dibanding mereka. Gitu ya. Itu. Jadi para ulama menjelaskan kayak gitu. Kalau dulu kan kata Nabi kan iman yang terbaik itu siapa? Imannya yang para sahabat dong. Yang tiap hari ketemu Nabi. Terus para tabi'in. Terus para tabi'in. Yang itu kan sampai generasi ketiga. Imannya mereka bagus-bagus. Nah, sedangkan pilihannya hari ini kalau mereka semua sudah meninggal, kita harus melanjutkan risalah dakwah ini. Nah, gitu ya. Tapi kita lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena iman kita tidak sehebat iman mereka.
mereka. Kita masih dikit-dikit bisa, dikit-dikit apa? Mengeluh. Kita apa? Tadi ainaka Ya. zinatal hayatad dunya gitu ya. Mata kita, kedua mata kita mesti melirik Dunia, perhiasan dunia. Iya, itu kita masih kayak gitu. Ngaku aja deh kalau kita masih kayak gitu. Iya, Ustaz. Iya, gitu ya. Nah, maka dari sini kita memahami bahwa dakwah ini ya memang bukan ketergesa-gesaan, gitu ya. Jadi yang namanya dakwah itu bukan tergesa-gesa pengen cepet gitu, nggak bisa. Dakwah ini jalan panjang, gitu kan. Maka kita harus sabar gitu. Mas sabar itu begini. Misalnya ada ada objek dakwah, gitu, ada santri atau apa. Sejak dulu nggak berubah-ubah, wis dikasih tahu gitu ya. Wis dikasih, wis taklim, kok begitu terus ya. Kita nggak boleh ngomongnya begitu. Ya tetap ada pengaruh, tapi kan pengaruh itu kepada setiap orang em, apa namanya itu pengaruh, kekuatan pengaruhnya berbeda. Beda. Beda. Ada yang dikasih tahu dia langsung paham dan ini merubah. Ada yang tahu pahamnya cuma 50%, berubah pelan-pelan. Ada yang cuma pahamnya mungkin 5%, ada yang pahamnya 1%. Yo, semakin pelan-pelan mereka merubah kan gitu ya. Tetap ada pengaruhnya kan gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi dakwah ini bukan tergesa-gesaan. Nah, gitu ya. Makanya kita itu ketika di Cahayaku ini ya udah gitu ya. Ternyata Masya Allah ya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya nih bahasanya nih. Bahasanya kita program dakwah, program kajian banyak apa sedikit? Banyak. Ya banyak gitu ya. Gitu ya. Artinya ikhtiar kita agar kita berilmu, karena hanya berilmu yang tadi mengatakan gimana orang yang berilmu mengatakan apa kepada Korun, kan celakalah kamu Korun kan gitu. Kan Korun kan dia itu sombong dengan apa, bermegah-megahan gitu ya, berjalan dengan angkuh dengan membawa hartanya semua itu kan itu ya. Bagi orang yang berilmu mengatakan celakalah kamu Korun. Karena apa? Karena sesungguhnya pahala dari Allah itu lebih baik kepada siapa? Orang beriman dan beramal Sholat. soleh. Maka sekali lagi dakwah ini bukan ketergesa-gesaan. Dakwah ini bukan amal semalam untuk dilihat hasilnya esok pagi. Enggak. Bahkan dakwah ini bukan tentang sampai ke tujuan. Tapi apa? Melainkan bagaimana kita menguatkan perjalanan ini gitu ya. Karena memang perjalanan panjang, maka ini perlu apa? Tadi wasbir, perlu Kesabaran. kesabaran. Terus apa lagi? Nafasnya harus Panjang. nafasnya harus panjang. Di samping itu ada kesadaran penting yang harus kita pahami bahwa sungguhnya diri kita itu sebenarnya milik siapa? Milik Allah kan gitu ya. Ya gitu ya. Jadi bagaimana kita itu menyusuri jalan ini, jalannya Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Subhanahu wa Jadi kayak ta'ala. gitu. Maka kalau kayak itu maka katakan hada Hadakul fisabilillah. hada sabilik. Nah, gitu. Katakan itu. Ya sedikit jalanku. Jalanku. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Maka bagi sebenarnya jalan dakwah itu sama Allah sudah Allah gariskan, sudah Allah tetapkan. Ini loh, Allah tetapkan. Langkah-langkahnya sudah Allah jelaskan. Batasan-batasannya sudah Allah tentukan. Bahkan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, sudah Allah jelaskan apanya? Ancamannya. Begitu. Kan itu. Dan sungguhnya Allah hanya memilih di antara hamba-hambanya yang berada di jalan ini. Gitu loh. Maka sekali lagi, ketika kita kok berada di jalan ini ya kita harus bersyukur. Semoga kita bagian dari hambanya yang Allah pilih. Gitu ya. Karena apa? Sekali lagi kalau di jalan dakwah ini pribon, pasti semakin hari semakin
Semakin banyak kawannya atau semakin sedikit kawannya? Semakin banyak. Semakin banyak. Yang menempuh jalan ini semakin Sedikit. 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 Kawannya semakin banyak, yang menempuh jalan semakin Sedikit. sedikit. Makanya ada itu di waktu perang apa ya, melawan Romawi itu ya. Ketika nggak menang-menang itu kan. Kan banyak itu. Banyak gitu kan, tetapi ternyata kalah terus. Kemudian Umar bin Khattab mengirimkan, coba perhatikan, jika di antara pasukanmu ada yang berbuat kemungkaran, kan gitu kan, Kezaliman, berbuat kemungkaran, kemaksiatan. kemaksiatan. Maka sekali lagi dalam hal ini kita membutuhkan apa? Istiqomah. Istiqomah. Gitu ya. Maka istiqomah ini adalah jalan yang awalnya penuh dengan kemuliaan. Bagian tengahnya adalah keselamatan dan ujungnya adalah surga. Gitu ya. Tapi banyak ulama menegaskan, bahkan Allah dan Rasulnya menegaskan, sungguh takkan kau jumpai banyak orang yang ada di sana. Berarti orang yang istiqomah itu Sedikit. sedikit gitu ya. Nah, seharusnya kita kalau beriman takut kita, khawatir. Jangan-jangan kita bukan dari bagian itu gitu. Sembari kita mengharap kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi bagian dari yang sedikit itu. Kita sudah berusia, lah arep ngopo, wis berusia arep ngopo. Apalagi kalau wis tuwa, lah wis tuwa arep ngopo, lah wis Tua. apa nggak sadar kalau wis tuwa. Senang saling ngomong kui karena itu mengingatkan diri ini kan itu. Ngopo loh san. Sudah banyak sekali faktor U-nya. Ada uban, ada macam-macam deh pokoknya. U-nya banyak. Jangan tengok, kalau sudah beruban, biasanya U-nya yang kedua urusannya makin banyak. Kalau urusan banyak ada U yang ketiga. Apa Ustaz? Ya udah, mikir sendiri ya. Baik, ada yang dimuliakan Allah. Jadi dari sini sekali lagi kita sudah mulai memahami dan semakin paham gitu ya, bahwa kita itu apa ya, kita itu hari ini berada di, ya kalau bahasanya sih kita masih berada di paruh perjalanan pada situasi bumi yang sudah akhir perjalanan gitu. Kenapa kita berada di paruh perjalanan gitu ya? Dan kita nggak tahu akhirnya kita kapan, gitu nggak? Yeah. Kan kita nggak boleh ngomong kita di akhir perjalanan, segera mati dong. Kita tidak tahu itu, maka kita ngomongnya di paruh perjalanan. Kalau ngomong aku di awal perjalanan, kok ya sudah berusia. Maka nanti didengerin berulang-ulang ya rekaman ini ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Biar kita semakin fokus kepada Allah gitu ya. Kan itu. Jadi kita berada di paruh perjalanan dalam situasi dunia pada akhir perjalanannya. Dunia sudah akhir perjalanannya ini. Walaupun entah kapan akhirnya, tapi ini sudah banyak sekali khobar nubuwah namanya. Kabar kenabian yang menunjukkan ciri-ciri bahwa bumi ini sudah mau selesai urusannya. Gitu ya. Urusan bumi. Nanti akan kemudian masa bumi selesai, masuk masa berikutnya, kan itulah masa kampung akhirat. Dan kita sadar semua bahwa
Seharusnya begitu, bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Selamanya. Itu udah. Terus selamanya di kampung akhirat tergantung bagaimana kita di tempat yang sementara ini. Gitu. Ini nasihat-nasihat kebaikan ini kan nggak didapat bagi mereka yang tidak berada di jalan dakwah. Nggak didapat. Enggak. Diberikan jalan untuk masuk ke jalan dakwah ini, Ustaz. Betul. Maka kalau hari ini kita terpilih berada di jalan dakwah ini, ya kita kudu bersyukur, kemudian istiqomah, insya Allah. Minta doanya Ustaz untuk selalu istiqomah. Amin. Ada pertanyaan saya. Misalnya, apakah kalau ada pengurus yang tidak istiqomah, apakah Ustadz mengalami kerugian? Enggak juga sih. Tidak. Enggak ada hubungannya. Gitu kan? Lah Ustadz rugi no, sudah mengingatkan. Enggak rugi. Kan Ustadz sudah diuntungkan dengan mengingatkan. Kok dia enggak ini? Kok enggak menjalani? Oh, urusan dia dengan Allah. Enak toh? Ustadz gitu mikirnya. Jadi Ustadz kan makanya Ustadz itu terhindar dari stres itu gitu. Kalau Ustadz nggak kayak gitu, stres tahu nggak? Santrinya kayak, santri lagi macam-macam pokoknya di sini gitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi banyak. Ya. Harus seperti Ustadz. Alhamdulillah. Pokoknya, ya, maka kita berharap ya kita Allah kuatkan kaki ini melangkah, gitu kan ya. Terakhir, kan kita masih ingat ya. Mungkin Ustadz pernah posting di grup kajian itu. Apa itu? Posting apa ya? Lirik syair suci sekeping hati, pernah nggak? Itu kan rapnya gini, akhirnya. Tapi jalan kebenaran tak selamanya sunyi. Ada ujian datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap? Ya, semoga ini ketika kita melangkah di jalan ini menjadi jalan yang sunyi loh. Lama-lama nggak ada temennya. Lama-lama temennya sedikit gitu ya. Jadi jalan ini jalan panjang ya. Lagi banyak tempaannya, tapi lama-lama sahabatnya sedikit. Kita akan melewati jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi. Itulah kenapa sahabat Umar bin Khattab pernah meriwayatkan ya, dengan berkata apa? Berkata itu yang lagu sahabat itu loh. Jika ada 1000 mujahid, maka aku salah satu di antara mereka, gitu kan? Jika ada 100 mujahid, aku salah satu di antara mereka. Jika ada 10 mujahid, aku salah satu di antara mereka. Jika ada satu, itulah aku. Ya, akulah yang menggenggamnya. Itu sebenarnya ini nasihat ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Karena melihat ini gitu ya. Ini ya. Maka ini adalah kalau jaringan nanti sampai istiqomah, ya ini jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi, jalan yang ditelusuri, jalan yang disusuri oleh para nabi. Jalan yang sunyi yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan sunyi yang kadang tak banyak orang yang mengerti bahwa di jalan yang sunyi ini penuh dengan kenikmatan, gitu ya. Inilah jalan sunyi yang kenapa kemudian membuat sahabat Abu Bakar, gitu. Kenapa sahabat Abu Bakar itu menutup semua lubang sarang hewan, berpisah dengan kaki dan tangannya ketika di Gua Sur, ya, agar istirahat sang kekasihnya, istirahat Rasulullah di pangkuannya itu tidak terganggu ketika dikejar-kejar oleh pasukan kafir Quraisy, gitu.
Inilah jalan sunyi gitu ya, jalan yang apa ya, yang sukar ditemui gitu ya. Sukar ditemui pembandingnya. Jadi semua dinamika kalau kesah di dalamnya itu berbeda dengan jalan-jalan yang lainnya. Seperti kalau panjenengan belajar dari Umar yang kedua. Kalau tadi Umar bin Khattab, Umar keduanya namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz. Sampai dia menjadi khalifah, dia memilih kampung akhirat, tidak memilih dunia. Ketika sampai menjadi khalifah, hingga dikisahkan ketika di rumah sang istri ingin menyalakan lampu, baru nyala sebentar, dilarang sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jangan sayang, itu milik negara, jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Masya Allah, tabarakallah. Padahal itu ya fasilitas buat khalifah, tapi jangan begitu. Begitulah kehati-hatian dan keistimewaan dua Umar ini, dua Umar Khattab dan Umar bin Abdul Aziz ini. Baik, wallahu taala alam, semoga yang kajian kita pagi ini ada kebaikan di dalamnya. Amin. Menetapkan kita hidayahnya dan Allah menetapkan kita jadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kita istiqomah sampai nanti ajal menjemput di jalan ini. Semoga Allah menempatkan kita ketenangan di jalan ini sehingga tidak goyah dengan tipu daya setan, dengan tipu daya silaunya dunia yang memang menggiurkan ini. Semoga kita tetap berada di jalan ini hingga apapun yang terjadi, hingga Allah menetapkan kita menjadi hamba yang terpilih, yang terpilih untuk selamat dan bahagia di kamu akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Kita akhirin hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum fastabiqul khairat ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Khair Ustaz. Amin. Wa iyyakum. Lalu. Amin. Wa iyyakum. Amin.